Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pimpin doanya dulu sama KM. Doa dimulai. Rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Akila kemana Akila? Kemana Akila? Sakit. Oke, balik lagi. Sekarang kita akan belajar tentang coding. Hari ini kita belajar tentang coding. Ini pertama kali kalian belajar coding? Pertama kali. Coba ibu tanya. Apa itu coding? Apa yang ada di benak kalian tentang coding? Yang kalian tahu itu apa? AI, terus program, terus apa lagi? Apa? Komputer. AI tadi udah, terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Tapi pernah dengar kan tentang coding? Pernah? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, kalian nanti akan mampu, pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan contoh kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan coding sederhana untuk menyelesaikan tantangan digital. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan secara singkat apa itu kecerdasan artifisial dan manfaatnya dalam kehidupan. Oke? Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan nih. Pernah tidak kalian menyusun langkah-langkah untuk membuat bekal atau menyikat gigi? Pernah? Kira-kira urutannya apakah urutannya seperti apa? Misalnya yang membuat bekal. Gimana urutannya? Siapkan nasi, terus masukkan ke wadah. Terus gimana lagi? Apalagi sebelum dimasukkan ke wadah kita harus menyiapkan apa dulu sih untuk membuat bekal itu? Kita siapkan dulu alat dan bahan. Misalnya kita mau membuat bekal pakai tempat nasi ya, pakai box nasi, berarti apa aja yang disiapin nanti? Nasinya, terus tempat nasinya, terus lauk pauknya, terus sendok. Nah, dengan menyiapkan itu saja, apakah itu jadi bisa dibilang bekal? Sudah selesai belum dengan, nah ada nasinya, ada tempat nasinya, ada lauk pauknya, ada sendoknya, itu bisa kita jadikan bekal tidak? Harus diapakan lagi? Disusun lagi. Seperti apa disusunnya? Ya, nasinya dimasukin ke kotak bekal. Terus? Baru lauknya
Dimasukkan, sendoknya disiapkan, ditutup dengan rapi, dimasukkan ke wadah, baru itu bisa disebut dengan. Nah, itu kira-kira apa namanya? Proses ya. Proses untuk membuat bekal. Begitu juga dengan menyikat gigi, langsung aja kita tiba-tiba selesai menyikat gigi. Kayak gitu tidak? Tidak. Tapi bagaimana? Pasang gigi, terus oleskan ke, terus masukkan kemana? Ke mulut. Nah, baru kita sikat giginya. Itu disebut sikat gigi. Nah, tuh penjelasan yang tadi udah ada dijelaskan. Nah, dari penjelasan tadi kalian itu sudah melakukan algoritma tanpa disadari. Algoritma itu adalah apa? Langkah-langkah, terus atau proses untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Ini juga tadi sudah ya. Kalian juga sudah melakukan algoritma. Apa sih algoritma itu, Bu? Kok tiba-tiba ada algoritma? Tiba-tiba Ibu bilang algoritma. Ayo. Nah, ini dia. Coba baca sama-sama. Algoritma adalah langkah-langkah yang harus dilakukan secara teratur dan berurutan supaya hasilnya benar. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi dari coding kita hari ini yaitu tentang berpikir komputasional melalui KKA. KKA itu apa? Coding, kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu apa? Kalau bahasa yang sering kita dengarnya itu apa? Tadi disebutin? AI itu hurufnya apa aja? Iya, itu tuh apa? Kepanjangan dari apa? Ayo. Itu tuh bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial, artificial intelligence. Oke, nah apa itu berpikir komputasional? Apa coba? Dibaca? Baca sama-sama. Terus? Nah, berpikir komputasional adalah pendekatan berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis, logis, dan efisien. Contohnya kayak tadi, kayak kalian membuat bekal atau menggosok gigi. Nah, seringkali dengan bantuan komputer atau teknologi. Nah, ini bukan berarti harus selalu menggunakan komputer. Nah, di sini artinya apa? Ibu mau membuat kalian untuk berpikir komputasional. Jadi kalian yang seperti komputer. Tapi Ibu tanya dulu sebelumnya. Komputer buatan siapa? Manusia. Manusia sama komputer lebih pintar siapa? Manusia, yakin? Oke, kita buktikan berarti ya. Kita buktikan dengan kita mampu berpikir komputasional. Nah, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengurai masalah dan menyusun solusi seperti cara kerja komputer. Nah, jadi maksudnya di sini itu bukan kalian harus kayak robot bergerak kayak robot bip-bip yang kayak gitu, enggak ya. Jangan buang benak kalian tentang robot yang kayak gitu, itu udah nggak ada. Tapi robot-robot sekarang itu lebih ke udah seperti manusia ya. Kalian pernah tidak lihat di YouTube atau di TikTok misalkan banyak sekali manusia-manusia menciptakan robot yang
melakukan peran seperti manusia. Sekarang ada perlombaan robot ya, tentang main bola. Robot juga disuruh sepak bola sekarang, tahu tidak? Ada yang disuruh apa? Iya, tinju. Artinya manusia itu ingin menciptakan robot lebih canggih lagi, tapi kembali lagi karena robot itu yang menciptakannya manusia, manusia harus lebih pintar dari ini yang tadi contoh algoritma kayak membuat susu coklat, itu nggak mungkin kan tiba-tiba hasilnya jadi bubur, nggak kan, nggak kayak gitu. Karena susunan yang kita ambil adalah, misalkan kita mau membuat susu coklat, bahan-bahannya apa aja sih? Nggak mungkin kan nasi. Iya, harus apa aja? Susu coklat, gelas, air panas, sendok. Meskipun cuma sederhana, cuma 4 bahan, tapi itu harus dilakukan secara sistematis gitu ya. Nah, Ibu punya ini nih, ada AI dan coding sederhana contoh dari Blockly. Kita lihat ya. Misalnya ini nih. Misalnya ini si panda ini panda ya. Kelihatan nggak ini panda? Pandanya kurus banget, bentar. Kita ganti aja deh. Jangan panda. Ini aja deh. Nah, ini astronot ya. Kita ganti. Bagaimana sih caranya supaya si astronot itu bisa sampai ke ini? Ketandain. Gimana? Maju 2 langkah. Caranya? Iya, ini sih udah ini ya. 1 langkah atau 2 langkah? 2. Ini udah. Coba nih. Nyampe ya? Nyampe. Sekarang coba next. Itu mah gampang karena cuma lurus aja. Nah, kalau ini gimana nih? Ini. Bentar dulu. Ini mah udah ada ininya. Bentar. Untung videonya boleh dipotong-potong. Nah, gimana kalau ini supaya nyampe ke titik yang ditentukan? Oke, move forward. Terus? Setelah maju dia harus kemana? Ke kiri. Terus? Udah ke kiri, kita coba dulu ya. Dia maju nih. Terus? Nah, setelah maju terus? Balik kiri, udah balik kiri terus? Maju lagi terus? Balik ke kanan. Terus? Sudah? Selesai? Selesai segitu? Kita coba. Nih. Terus? Ini belum selesai, belum nyampe. Berarti maju lagi dia karena posisinya dia berbalik ya. Wah, kalian udah ngerti berarti ini. Coba. Nyampe? Nah, sekarang coba. Ada yang mau coba nggak? Ini gimana? Oh, ini mah gampang. Ini gimana ini? Maju 4
Tapi di sini kalian cuma punya dua kesempatan buat maju. Gimana dong? Ayo. Ayo. Tadi ada kesalahan apa yang kita buat? Tadi yang pertama ini udah ada kan? Udah bisa maju kan? Di sininya sudah ada ya. Terus yang kedua tadi sama ibu dimanain? Diulangi, terus ininya dibuang. Berarti untuk selanjutnya berarti sudah habis. Artinya apa? Tadi kalian, wah ini hebat ya, ini canggih, ini bisa jalan kayak gitu. Tapi tetap saja lihat kemampuannya, apakah bisa sama seperti kita? Setelah selesai programnya habis, bisa dipakai lagi tidak? Tidak. Berarti harus diperbarui. Nah, artinya apa? Artinya apa? Manusia itu tetap lebih canggih, lebih pintar dari komputer gitu ya. Kalau di komputer setelah selesai seperti itu ya udah aja ya. Sedangkan kita kalau misalkan kita nggak bisa, terus apa yang akan kita lakukan? Oke, kalau manusia kita bisa cari akal ya, bisa berpikir, artinya kemampuan berpikir kita melebihi komputer gitu. Ayo, berpikir komputasional akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa saja? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Lebih apa? Supaya lebih apa? Lebih kreatif dalam penyelesaian masalah. Karena kita tahu menyelesaikan masalah itu harus dengan sistematis. Terus apa lagi? Apalagi membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, tidak asal-asalan, karena kita sudah berpikir komputasional. Jadi ketika memutuskan keputusan untuk menyelesaikan masalah itu kita lebih baik ya. Selanjutnya nih, ada yang harus kalian isi belakang. Ya. Udah cukup? Jangan sampai mati dong. Mau apa sih? Apa? Kebelakangin dulu. Iya, sok diisi.
Dah, sini kumpulin. Dah. Udah ya. Kalian sudah menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan? Sudah. Berarti kalian sudah paham apa itu berpikir komputasional? Sudah. Sudah berapa kali sih kita ulas lagi? Tadi kalian sudah ngapain saja? Sudah apa aja yang kalian lakukan hari ini? Yang pertama tadi menyusun yang sistematis itu apa? Contohnya tadi membuat apa? Membuat bekal. Sudah kalian selesaikan tugasnya ya? Maksudnya kalian sudah melakukan penyusunan, pembuatan bekal sampai kalian membawa bekal. Sudah? Terus apa lagi? Itu salah satu contohnya. Terus ngapain lagi tadi? Yang di aplikasi Blockly itu memberi perintah kepada apa? Ada astronot. Ya, itu disebutnya apa? AI. Apa lagi disebutnya biasanya? Teknologi. Buatan siapa? Manusia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi ditanya kan, coba sebutkan langkah-langkah membuat telur dadar. Yang ada di pikiran kalian gimana sih cara membuat telur dadar? Bahannya. Siapkan wajan. Dari sederhananya kalian menyiapkan wajan, menyiapkan telur, terus dan bahan-bahan lainnya. Telurnya dimasukin ke, atau dikocek dulu ya, ke wadah, dikasih bumbu, baru digoreng, dimasukin ke wajan yang ada. Adit, Raka, Adit, lihat ke depan. Nah, setelah itu kalian membuat telur jadilah telur dadar. Nah, itu yang kalian lakukan secara sistematis. Masalahnya apa tadi? Yang jadi masalahnya? Membuat telur dadar. Gimana caranya supaya telur dadarnya jadi, gitu kan? Jadi yang kalian lakukan adalah melakukan proses kayak gitu ya. Coba sekarang Ibu mau kalian berdiri semuanya. Berdiri. Coba. Yang perempuan geser mendekat ke sana. Yang perempuan geser mendekat. Yang laki-laki juga coba Rapi sama Alka ke sebelah sana. Ke sana ke pinggir. Ke sini. Ini. Rapi ke sana. Geser nah gitu ya. Coba kalian sekarang ke temennya, tangan kanannya diginiin. Harus berjejer ya. Tangan kanannya diginiin. Tangan kirinya di atas tangan kanan teman kalian. Jadi gini. Gini ya. Kamu tangan kiri mana, Rapa? Tangan kiri gimana? Tangan kanan gini, tangan kirinya gini. Bisa ya? Ibu mau bacain cerita. Kalau kalian dengar kata binatang, langsung ambil tangan telunjuk teman kalian ya. Oke, siap? Tapi itu hanya berlaku di kata apa? Binatang. Kalau bukan binatang berarti tidak usah diambil. Fokus ya, fokus. Pada suatu hari, seorang anak berjalan-jalan di taman. Ayo. Tiba-tiba
Tiba-tiba anak tersebut melihat kolam. Ada yang udah ngambil? Setelah itu, anak tersebut duduk di pinggir kolam dengan tenang. Namun saat sedang duduk, seekor ikan lompat. Ada yang kena nggak? Ada yang kena nggak? Ada ya, ada yang kena, berarti tidak fokus. Lanjutkan dulu. Dah, lanjutkan lagi. Seekor ikan melompat ke belakang anak tersebut. Setelah itu, anak tersebut pergi dan berjalan kembali ke rumahnya. Di jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang membawa ayam. Ada yang kena? Berarti kalian sudah tidak fokus. Tepuk tangan buat kalian. Dah, duduk. Sudah, sekarang duduk lagi di bangku masing-masing. Nih, kecerdasan artifisial itu apa tadi? Apa? Buatan atau AI yang memungkinkan kita untuk apa? Berpikir seperti komputer. Nah, tadi sudah kalian sebutkan. Contohnya apa aja? Kita kalau mau tahu lokasi pakai apa? GPS. Kalau mau tahu cerita atau pengetahuan bisa lewat apa? Google. Kalau misalkan tidak bisa bahasa asing bisa pakai apa? Google Translate. Itu kira-kira kalau dulu ada belum sih hal-hal kayak gini? Belum. Adanya semakin kesini semakin canggih ya? Ada juga, kalian tahu tidak, Chat GPT? Tuh, kalian bisa ngapain aja di Chat GPT? Bisa apa? Bisa nanya apa aja misalnya. Buatkan soal tentang matematika kelas 6 gitu ya. Tapi kalau kalian, karena kalian masih di bawah umur, penggunaan ChatGPT, Google Maps, YouTube, Google Translate harus dalam pengawasan orang tua. Karena itu menggunakan teknologi digital. Apa teknologi digitalnya apa? HP atau handphone, apalagi? Laptop, komputer. Nah, kalian bisa tidak mendapatkan benda-benda tersebut tanpa orang tua? Tidak ya. Terus juga selain ada HP, emang bisa cuman pakai HP aja? Harus pakai apa? Ada kuota yang harus kalian beli. Berarti memang harus dengan izin orang tua gitu ya. Oke, karena kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, maka cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa. Silakan KM-nya dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.